Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 4. Kan kemarin kita udah bahas first ya. Sekarang kita bahas yang follow. Masih dengan himpunan produksi yang sama. Kan kemarin itu bahas pengantaran doang untuk follow. Sekarang untuk lebih jelasnya lagi. Nah, seperti yang kita tahu kalau follow itu mulainya dari start symbol. Start symbol itu dimulai dari yang paling awal. Kalau di sini dicontoh berada yang nomor 1. Tapi kalau yang bentuknya dia menurun ke bawah, kalau dia menurun ke bawah, maka dimulainya itu dari paling atas. Mulainya paling atas dulu. Nah, biasanya kalau untuk follow itu yang bakalan kepake itu adalah ini, dan ini. Yang kenapa ini sama ini nggak dipakai, karena ini biasanya ngikut. Nanti ngikut sama yang ini, ngikut sama ini, tapi juga ikut sama yang ini gitu. Nah, sekarang ini kalau follow maaf aja karena follow sedikit susah. Makanya kalau maaf aja kalau saya jelasinnya rada belibet. Jadi yang pertama kita tentuin start simbolnya dulu. Kan start simbolnya kan si E kan ya. Berarti langsung aja tulis follow E. Karena dia start simbol ya, itu kita alokasiin namanya S dolar. Dia pakai aturan pertama follow. Nah, terus udah nih. Sekarang kita cari lagi, ternyata di produksi E ini ada si E aksen. Juga ada nih. E aksen. Nah, si E aksen ini masuk ke rules nomor 3. Nah, berarti kan si E ini dia juga punya di sini kan. Berarti follow E ini juga sama dengan si follow. Kalau di kalimat di PPT-nya yang nomor 5, berarti produksi TE aksen yang berarti yang paling atas itu kan pada aksen ini kan ada di posisi terkanan kan. Nah, dia pakai rules nomor 3, maka semua follow E berada pada follow E aksen. Nah, ini kan ada E juga. Sementara di E ini juga E-nya di sini kan. Di E pertama sama E di yang terakhir juga ada kan. Nah, berarti follow E kali jawaban di bawahnya itu follow E sama follow E aksen. Jadi E sama E aksen juga. Jadi follow E sama dengan follow E aksen juga. Follow E aksen sama dengan tadi kan E dapatnya dolar kan ya. Terus ini karena E nya ada banyak nih, ini E semua nih. E itu ada di yang di F nih, produksi F dalam kurung ini. Nah, pakainya yang ambil itu tutup kurung, karena yang buka kurung kita udah pakai di first. Berarti untuk follow E masuknya itu aturan pertama dan aturan ketiga.
Nah, selanjutnya untuk yang E lagi. Oke. Nah, di E lagi. Sekarang kita masih di E lagi. Nah, tapi kita mau ke rules nomor 2. Rules nomor 2. Jadi kalau di poin nomor 6, produksi TE aksen yang paling pertama dengan rules nomor 2. Kalau nomor 2 itu si first E ini kecuali si epsilon, kan ada beberapa produksi yang ada epsilon ya kan, berarti dia pakai follow T. Follow T itu kan aturan nomor 2 ya, aturan nomor 2. Nih kita kan ada E aksen juga kan, sementara nih kan follow T. Kenapa bisa jawabannya plus doang? Karena kan di awalnya produksi T aksen dengan rules nomor 2, maka first E aksen kecuali epsilon berada pada follow T. Jadi ini kan di E ini atau produksi kan ada T E aksen. Di sini ada E aksen juga. Terus ini ada E aksen juga. Nah, kita balik ke yang nomor 2. Kan dia first E aksen kecuali epsilon. Berarti epsilon kita buang. Berarti kan ini kan berarti bersisa di T kan. Berarti E ini habis. Anggap aja nih E ini habis. Nah, ini kan ini ada TE juga kan. TE juga ada di sini kan. Di produksi nomor 2. Anggap aja nih E-nya habis. Epsilon kita buang. T-nya ini ada kan di produksi nomor 2. Nah, dia menyisakan plus. Maka follow T itu plus. Kita dapatnya itu plus. Ini baru untuk aturan nomor 2. Aturan nomor 2. Sekarang kita ke poin 7. Nah, ada E lagi. Kan produksi E sama dengan TE. Jika E disubstitusi dengan epsilon, ya ada epsilon nih, ada epsilon. Berarti yang tadi tuh anggap aja epsilon yang di sini kita abaikan dulu. Kita substitusi dengan epsilon. Maka T pada posisi terkanan. Berarti kita udah masuk ke sini ya. Udah masuk ke sini nih. T ada di posisi terkanan. Salah. Oh, maaf. Siur mata saya. Produknya berarti nomor 7 ya. Berarti E sama dengan TE aksen. Jika E disubstitusi dengan epsilon, maka T berada di posisi terkanan. Dia pasti pindah dan terkanan, paling kanan banget. Dengan rules nomor 3, maka follow E berada di follow T. Berarti kalau di sini berarti di follow T ini juga dia kena di bagian E. Ini kan juga ada nih T di sini nih. Masih ada T kan. Ini juga T ini masih pasangan sama si E kan. Nah, si E ini kita dapetin kan ini. Jadi dia kalau jawaban di bawah tuh follow T sama follow T aksen itu sama dengan $, sama plus. Nah, plusnya itu yang didapatinya di poin nomor 6. Jadi ini plus. Nah, terus ujungnya $, sama kurung tutup itu didapatnya di produksi nomor 7. Jadi follow T juga sama dengan follow E juga. Berarti semua di follow E. Follow E itu kan dapatnya kan ini $, sama kan ini sebenarnya berarti semua follow E berada pada follow T. Berarti follow yang ada di follow E masuk juga ke follow T. Jadi yang kita dapat itu $, kurung sama tambah. Jadi dia masuk. Karena kan di T-nya sendiri ada F juga.
karena di T ada F juga, terus ada E-nya ada di sini juga. Nah E ini dapat follow-nya ini, jadi dia masih masuk gitu loh. Jadi ngikut lah istilahnya, jadi ngikut yang ada di follow E. Sekarang kita ke nomor 8.8 berarti. Sebenarnya jawabannya ini udah benar, tapi karena biasanya kalau aksen itu dia bakalan ngikut. Jadi kalau udah sama, misalnya kalau ada E aksen, T aksen, berarti biasanya follow itu dia pasangan. Biasanya ya, biasanya follow itu pasangan. Jadi berarti follow T dia juga masuk follow T aksen juga dengan hasil yang sama, dengan berarti dolar kurung tambah. Nah dia itu masuknya ke aturan 2, aturan 3, sama aturan berarti aturan kedua sama aturan ketiga yang kepake, aturan kedua sama ketiga yang kepake. Nah sekarang kita sekarang kita udah masuk ke follow F. Follow F ini hasilnya itu adalah kali. Kenapa bisa kali? Karena kita kan lihat dari T, ya produksi T, FT aksen kan. Nah, FT aksen ini, dia ada juga di FT aksen ini juga ada di aturan produksi T aksen. Nah, yang diminta itu dia kan, maka first take kecuali epsilon, berarti kita epsilon kita buang. Enggak kita buang, kita abaikan. Nah, berarti kan ini bersisa cuma bagian kali doang kan. Berarti nanti kita dapat pertamanya itu adalah kali dulu. Aturan nomor 2 ya. Ya, aturan nomor 2. Nah, selanjutnya kita kan untuk yang di poin nomor 10. Nah, poin 10 dibilang itu produksi T FT aksen jika T disubstitusi dengan epsilon, maksudnya T ini termasuk epsilon juga, maka F ada di posisi paling kanan. Jadi T ini berarti anggap aja T-nya pindah ke depan. Berarti menyisakan si F kan, F paling kanan. Nah, F ini ada E kan. Nah, E ini D ini kan awal itunya kan dolar sama buka kurung kan, tutup kurung kan. Sementara hasilnya ini juga sebenarnya di E ini juga ada T. Nah, T ini dapat gimana bahasanya? Kan ada follow F. Kan dimintanya itu ada aturan nomor 3. Itu jika T aksen disubstitusi dengan epsilon, berarti anggap aja T ini anggap kita buang ya, kita udah anggap buang aja, udah kita buang. Maka F ini ada di posisi paling kanan. Nah, kita lihat F-nya di sini. F ini ada siapa? Ada E kan. Nah, E ini ada yang paling atas kan. E itu sama produksinya T aksen kan. Nah, ini produksinya itu kan hasilnya dolar buka kurung kan. Nah, di dolar buka kurung. Kita lihat lagi yang T. Nah, di follow T ini kan hasil akhirnya itu kan dari hasil yang di follow E tambah si operator plus, karena kan E aksen ini kan ada plus kan. Nah, jadi untuk follow F dijabarin semuanya. Jadi dolar buka kurung. Jadi gimana ya? Follow F doang ya. Di sana follow F nih. Nah, follow F
follow F itu dolar, mana urutannya itu dolar buka kurung plus sama kali. Jadi dimasukinnya itu hasil follow yang di E tambah follow yang di T sama ambil yang di F, mana paling terakhir itu yang biasa di follow, berarti hasil follow F nya tuh taruh di paling akhir kayak gitu. Ini untuk hasilnya yang di PPT ya, mungkin itu aja untuk follow. Nanti kalau ada misalnya kurang ngerti bisa kalian tanyakan di Gmeet nanti, soalnya nih follow ini rada ribet juga, tadi saya aja rada belepotan ngomongnya. Ya udah, mungkin itu aja untuk pertemuan 4 untuk follow. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau ada kurang jelas bisa kalian tanyakan di sesi Gmeet nanti. Oke, sekian, thank you.